Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan melanjutkan kuliah kita tentang gerak benda dalam 2 dan 3 dimensi. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana gerak benda ketika kita meninjau dalam sistem koordinat yang lain ya. Sistem koordinat bola, silinder, dan polar. Nah, sekarang kita coba ketika kita meninjau gerak benda itu dalam sistem fisis ya, sistem fisis yang kita tinjau sebelumnya mungkin baru satu dimensi ya, X saja. Oke, saya lanjutkan. Misal kita punya sistem harmonik osilator atau osilator harmonik ya di 2 dan 3 dimensi ya. Kita sedikit bergeser, kalau kemarin kan cuma 1 dimensi. Nah, tentu persamaan gaya pemulihnya menjadi bukan Kx lagi, tapi min K. Nah, ini ada vektor ya, R. R itu posisi. Ya. Dan nanti K-nya juga akan ada komponen ya, dengan K itu adalah konstanta pegas. Ya. Kita punya komponen Kx dan Ky nanti ya. Oke, yang sekarang kita 2 dimensi dulu ya. Oke, saya kasih subjudul 2 dimensi. Ya. Kalau kita pakai koordinat polar ya, maka kita punya gaya pemulih yang ini ya. Gaya pemulih ini kalau kita gunakan koordinat polar ya, kita punya fx sama dengan apa nih, min kr cos ya theta, atau ini adalah min sama dengan min kx ya kan, ya. Fy sama dengan min k r sin theta ya. Theta ini sama dengan min k y ya. Kalau kita pakai koordinat polar, dan persamaan Newton ya, kita akan kembali ke persamaan Newton untuk gerak. Persamaan Newtonnya ya, kita ingat ada m untuk tidak satu dimensi ya, d kuadrat r vektor per dt kuadrat sama dengan min k kr ya. Atau bisa kita buat apa ini ya, x double dot ya sama plus ya, ini pindah ke sini oke, saya pecah dulu ya. Ini adalah bagi 2 ya, karena ini kita komponennya 2 dimensi, karena 2 dimensi maka kita R-nya itu adalah penjumlahan dari vektor X plus Y ya. Maka kita punya 2 komponen di sini. Saya bisa buat mx double dot per mx double dot sama dengan min kx, satu lagi my double dot sama dengan min ky. Ini kita bisa rubah seperti biasa ya, di persamaan harmonik sebelumnya kita bisa dapatkan ini adalah x double dot plus omega kuadrat x sama dengan 0. Ini adalah y double dot plus omega kuadrat x y ya, sama dengan 0. Dengan omega itu sama dengan akar
K per M. Nah, itu saja bedanya sebenarnya ya, tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi hanya ingat kalau ada R di sini berarti kita punya dua komponen ya. Tergantung nanti kita meninjaunya di 2 dimensi kah atau 3 dimensi. Kalau 1 dimensi lagi berarti nanti ada tambah Z ya, Z. Dan kita sudah punya solusi ya. Solusinya tentu ada 2, ada solusi X ya, apa X A sin kita sudah tahu, atau di sini kalau di buku pakai cos bisa juga ya. Sin cos itu kan hanya beda fase saja. Cos apa VT ya, VT lagi, omega T plus Vx ya, ingat ini ada komponen X, Y-nya adalah B ya, sorry. B cos ya, omega T plus V Y. Ini solusi yang kita dapatkan ya kalau kita gunakan osilator harmonik dalam 2 dimensi. Nah ini gampang, intinya kita punya komponen ya, komponen. Beda dengan yang kemarin, komponen R vektor itu adalah komponennya X dan komponen Y, sehingga nanti solusinya juga bersama Newtonnya juga kita bagi 2, ada komponen X, ada komponen Y, dan solusinya juga ada 2 ya. Ada untuk X dan ada untuk Y. Oke, saya tulis lagi, kita punya 2 solusi tadi ya. X sama dengan A ya, cos omega T plus Vx ya, dan Y ini adalah B ya, cos omega T plus Vy, Vy ya, dimana kita tahu apa namanya A, B, Vx dan Vy ya, itu adalah konstanta semua ya, konstanta ya. Jadi dia ini punya frekuensi yang sama ya, osilatornya mempunyai frekuensi yang sama tetapi memiliki amplitude yang beda, ini A, ini B, sama fase yang beda ya, karena ini satu sistem ya tentu dia punya frekuensi yang sama ya. Mungkin yang ke X-nya beda, yang ke Y-nya beda, jadi frekuensinya sama. Kita bisa cari informasi lain di sini, misalnya kita buat Y per B ya. Ya, ada di buku, kalian bisa cek. Y per B itu adalah apa? Ya, tinggal cos omega T plus Vy ya, Vy. Atau kalau kita pakai penjumlahan cos, masih ingat ya? Cos apa namanya? Omega T plus V bisa juga kita buat begini ya, Vx plus dalam kurung Vy min Vx misalnya ya. Nah, jadi ini kan kalau dikurang 0, jadi tinggal sama sih sebenarnya. Apa rencana kita ini? Ya, kita ingin mendapatkan sesuatu dari sini ya. Maka kita bisa nyatakan ini jadi cos omega T plus Vx ya. Yang satunya adalah cos omega T plus Vx ya, cos Vy min Vx ya. Ya. Cos A cos B kan. Ya, min sin omega T plus Vx sin
omega Vy min Vx. Nah, ini seperti biasa saja ya. Ingat itu aturan cos di SMP ya. Cos A plus B itu adalah cos A cos B min sin A sin B. Ya. Oke, ini operasi matematik biasa saja. Sekarang kita substitusikan cos omega T plus Vx dan sin. Ini ya, cos omega T plus Vx. Ya. Dan sin omega T plus Vx itu kan sama dengan kebersamaan ini ya. Persamaan atas ini. Nah, oke, saya anggap ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kalau kita substitusi, ini adalah persamaan 3 ya. Persamaan 3 ke, atau terbalik ya. Oke lah, persamaan 3 ke persamaan, masukkan ya, salah, bukan substitusi ini. Lebih tepat masukkan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Ya, kita cos omega T plus Vx ini ya. Ini kan sama saja dengan X per A yang ini. Berarti ini sama dengan, ini kita masih Y per B ya. Y per B sama dengan ini ya. X per A. Nah, dapat dari mana ini kan? X per A. Ininya tetap ya, cos Vw min Vx ya. Min. Nah, ini kita punya ada yang salah nggak nih? Ya. Ya, tetap saja ini ya. X per A cos ini min sin omega T plus Vx sin Vy min Vx. Jadi hanya kita gantikan yang cos ini tadi ya. Cos mana. Ini ya. Cos V omega T plus Vx, cos omega T plus Vx itu kan sama dengan X per A ya. X per A. Oke. Nah, kalau di buku substituting for cos omega T plus Vx and sin omega T plus Vx. Oke, kita bisa pakai kalau mana tadi ya? Sorry. Cos omega T plus Vx itu sama dengan apa tadi? X per A. Jadi kalau kita pakai Pythagoras, ini X, nah ini Y ya, ini X, ini A ya. Ini omega T plus Vx-nya, kira-kira begitu ya. Maka cos omega T plus Vx itu sama dengan adalah cos X per A. Berarti kalau sin Y per A ya. Jadi ini kita bisa rubah ya. Y per B sama dengan X per A cos Vw min Vx min. Nah ini ya. Ini adalah kita dapatkan kalau cos itu kan dia X per A, kalau sin berarti Y per A. Yang komponen ini ya. Y per A sin ya. Vy min Vx ya. Ya, jadi begitu kita dapatkan.
Nah, ini Vx juga kan ya? Cos ya, sin Vx ya. Oke, jadi ada yang salah kah? Dia tidak merubah sin kalau di buku itu ya. Kita lihat ini X per A cos Vy min Vx sama dengan sin omega T substituting for cos omega T plus Vx dan sin omega T 1 min oke, ini kan tapi ini bukan X per A. Oke, kita cek dulu di buku Y min B ya, dikurang, ini pindah ke sini, oke. X per A cos Vy min Vx ya, itu ini pindah ke samping, berarti dia sama dengan ya, min akar 1 min X kuadrat per A kuadrat ya. Sin Vy min Vx. Jadi tidak pakai Y per A ya. Oh, ya pakai ini ya, bentar. Oke. Jadi kalau kita punya cos kuadrat sin kuadrat Vt plus X V omega T plus ya, cos kuadrat, nah, ini ditambahkan cos kuadrat, biar jelas di mana nih. Oke, saya buat di sini saja. Kita punya cos kuadrat omega T, hanya punya ini kita informasinya, cos omega T plus Vx X adalah X per A, maka kalau kita kuadratkan ya, cos kuadrat omega T plus Vx ditambah dengan sinnya ya, sin kuadrat ya, omega T plus Vx itu sama dengan ini kan dikuadratkan ya, 1 ya, 1. Oke. Berarti kan kalau cos kuadrat itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus sin kuadrat ya, omega T plus Vx lah. Nah, berarti kan kalau kita mencari sin kuadrat itu adalah sin kuadrat itu omega T plus Vx sama dengan 1 min ya, 1 min X kuadrat per A. Kalau diakarkan berarti kan akar 1 min. Nah, ini dia. Akar 1 min. Karena dia apa namanya? Yang kita cari sin kuadrat berarti 1 min ya, benar. 1 min X kuadrat per A kuadrat sin Vy min Vx. Di buku ini ada, tapi kita harus tahu dulu dapatnya dari mana ya. Kita harus tahu dulu dapatnya dari mana. Oke, sudah kita dapatkan ya. Sudah kita dapatkan oke. Saya clear dulu biar jelas. Nah, kita squaring, kita kuadratkan semuanya. Anda bisa
dapatkan dikuadratkan semuanya, A kuadrat ya, ditambah dengan Y kuadrat plus per B kuadrat, yang di dalam itu tadi dikuadratkan juga, min ya, 2XY plus AB ya, cos ya, cos VY min VX ya, ini akan sama dengan sin kuadrat VY min VX ya. Ini hasil setelah kita kuadratkan yang sebelumnya tadi. Mana yang sebelumnya tadi ya? Ini saya tulis yang sebelumnya tadi adalah Y per B min X per A ya, cos VY min VX ya, sama dengan min akar 1 min X kuadrat per A kuadrat ya, sin VY min VX ya. Nah, ini kalian kuadratkan, semuanya dikuadratkan ya. Ini tentu enggak kuadrat satu-satu, tapi ini kan ini ada dua suku, Y kuadrat B kuadrat ya, min 2 XY AB cos ya, plus, nah ini seperti biasa ya, A min B kuadrat jadi apa? Nah, ini seperti biasa, kalian kuadratkan seperti biasa ya. Nah, ini dikuadratkan ya. Hasilnya ini nanti ada yang berkurang, ada yang di apa? Ini juga kalian kuadratkan ya. Ini hilang ya. Ini ada sin kuadrat. Nah, silakan dicoba. Oke. Dan this is an equation of ellipse. Jadi kalau kita lihat di matematik ya, SMP mungkin ini dulu ya. Yang seperti ini adalah persamaan elips. Elips. Jadi persamaan elips, coba cek lagi di matematik ya, saya juga lupa. X kuadrat per apa ya, A kuadrat plus Y kuadrat plus B kuadrat min sesuatu ya, C misalnya, itu sama dengan D misalnya ya. Nah, coba. Jadi ini adalah persamaan elips. Apa maksudnya? Jadi bentuk dari lintasan ya, lintasan dari, kita bisa nyatakan bisa bentuk ya, lintasan dari osilator harmonik, saya singkat osilator harmonik ya, dua dimensi, itu adalah elips ya. Persamaan elips gimana sih bentuknya? Seperti ini kira-kira ya. Nah, di gambar di buku ini ada nih. Nah, ini ada gitu ya. Misalnya ini X, ini B-nya ya. Ini sebesar ini A-nya. Ya, sebesar ini adalah V-nya ya. V. Oke. Nah, ini persamaan elips. Ya. Persamaan elips this is an equation of an ellipse kalau kita baca di buku ya. The major axis of the ellipse makes an angle C with the axis. Oke, jadi kita bisa buktikan bahwa persamaan ini is a general equation. Jadi persamaan yang merupakan persamaan elips. Oke, di lain sisi kalau kita menggunakan 3 dimensi, ini kan tadi kita osilator harmonik 2 dimensi.
2 dimensi. Kalau 3 dimensi tentu hanya berbeda di sini ya. Min Kx ya. Ini min Ky dan ada min Kz. Jadi ini untuk apa namanya? Osilator harmonik 3 dimensi. Nah, sama juga dia akan mempunyai apa namanya solusi apa? Solusi kita punya 3 nanti ya. X sama dengan A cos omega T plus Vx ya. A cos omega T plus Vy, Vy ya. Ini bukan A ya. Ini adalah B. Ini B ya. Dan Z ya, kita tahu C ya. Cos omega T plus Vz. Nah, sekali lagi ini solusi dari osilator harmonik 3 dimensi dengan ya, frekuensi yang sama. Frekuensi sama. Yang membedakan hanya amplitudo sama fasenya ya. Fasenya yang berbeda. Nah, di buku itu ada ya. Dan tinggal bentuk persamanya juga nanti akan ada persamaan apa namanya? Elips 3 dimensi kalau tidak salah ya. Ya, bedanya hanya di situ ya, persamaan elips 3 dimensi. Oke. Sepertinya saya cukupkan untuk yang osilator harmonik. Kita berlanjut ke yang benda